Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi kolaboratif yang terdiri dari mata pelajaran proses industri kimia, alat industri kimia, dan azas teknik kimia. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama Ibu Barkah yang akan mengajar mata pelajaran azas teknik kimia. Kali ini Ibu akan ditemani oleh Nama saya Bu Astri, saya akan mengajar di mata pelajaran alat industri kimia. Dan nama saya Bu Laila yang akan mengajar proses industri kimia. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang proses pembuatan pupuk urea. Sudah siap? Mari kita mulai. Ya, kita masuk sekarang ke proses pembuatan pupuk urea. Kenapa harus pupuk urea? Kalau kita lihat di sini, banyak sekali kegunaan pupuk urea. Yang pertama, pupuk urea ini bisa membuat daun tanaman menjadi lebih hijau dan segar. Yang kedua adalah mempercepat pertumbuhan tanaman, baik itu tinggi, jumlah anakan, cabang, dan lain-lain. Yang ketiga, menambah kandungan protein pada tanaman. Dan yang keempat, dapat dipakai untuk semua jenis tanaman, baik itu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, ataupun usaha peternakan dan perikanan. Ini adalah diagram blok dari proses pembuatan pupuk urea. Kalau kita lihat di sini, yang pertama, di sini adalah ada NH3 dan ada CO2. NH3 dan CO2 ini adalah bahan baku utama dari proses pembuatan urea. Jadi si urea ini didapat dari NH3 dan CO2. Tahap pertama, mereka berdua ini masuk ke dalam unit sintesa. Di dalam unit sintesa terjadi reaksi, yaitu NH3 bertemu dengan CO2 menghasilkan NH2COONH4 atau yang disebut sebagai amonium karbamat. Dan reaksi ini karena gas ketemu gas di sini, reaksinya adalah melepaskan kalor atau reaksinya eksoterm. Dari hasil reaksi ini, amonium karbamat akan masuk menuju seksi purifikasi ataupun unit purifikasi. Dalam purifikasi nanti ada yang namanya evaporator dan juga ada yang namanya destilasi. Reaksinya, kalau kita lihat di sini, amonium karbamat akan diuraikan menjadi urea dan air. Dalam evaporator nanti ada amonium karbamat yang dengan menggunakan energi karena reaksinya endoterm di sini ya, delta H-nya positif. Dia membutuhkan energi untuk menguraikan amonium karbamat menjadi urea dan air. Nah, kemudian urea sama air ini akan dipisahkan dengan cara destilasi, dipisahkan dengan cara perbedaan titik didihnya, maka nanti H2O akan masuk ke dalam seksi recovery, sedangkan NH2CONH2 ini ataupun urea akan masuk ke dalam seksi kristalisasi. Lanjut ke seksi kristalisasi. Di kristalisasi nanti urea ini akan dibuat atau akan dikristalkan. Dia akan dibuat menjadi butiran-butiran urea. Selanjutnya dia akan masuk ke dalam seksi pembutiran ataupun menara, nanti ada yang namanya menara peeling tower untuk membuat butiran-butiran urea, dan urea akan disimpan sebagai produk. Kalau ternyata masih ada hasil-hasil ataupun cairan-cairan amonium karbamat ataupun misalnya ada urea yang tidak terkristalkan, maka ini semua akan masuk ke dalam seksi recovery. Ya. Di sini juga nanti ada, kalau misalnya ada seksi kristalisasi, ada juga yang keluar sebagai sini cairan ataupun uap yang akan diolah di dalam seksi pengolahan kondensat. Dan seksi pengolahan kondensat ini akan dilakukan proses kondensasi dan akan dikembalikan ke dalam seksi purifikasi. Itu untuk yang recovery-nya. Nanti di dalam seksi purifikasi, untuk menghitung atau bagaimana cara menghitung neraca masanya, baik itu di unit evaporasi ataupun destilasi, bisa diajarkan nanti selanjutnya oleh Bu Barkah, dan untuk diagram alirnya selanjutnya akan dibahas oleh Bu Astri. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai proses diagram alir di industri pupuk urea. Yang pertama kita harus tahu mana masukan dan mana keluaran. Biasanya masukan berada di sebelah kiri, sedangkan keluaran berada di sebelah kanan. Di sini keluarannya tentu kita tahu bahwa produknya adalah pupuk urea itu sendiri. Sedangkan masukannya dari bahasan sebelumnya yaitu karbon dioksida berupa gas dan NH3 atau amonium berupa liquid atau cairan. Di sini gas CO2 akan masuk dengan bantuan kompresor agar tekanannya dinaikkan sebanyak 1 mol ke dalam urea sintesis tower melalui bagian bawah.
dan liquid amonia masuk dengan bantuan multistage ammonium pump sebanyak 3-5 mol ke bagian bawah juga urea sintesis tower dengan kondisi operasi 185 derajat Celcius, 180 atmosfer. Selain ada amonium, liquid dan karbon dioksida gas, di sini ada juga masukan berupa recycle pump yang berasal dari recycle pump. Nah, di sini hasil reaksi dari amonium dan karbon dioksida adalah berupa amonium karbamat. Masuk melalui atas, selanjutnya ke distillation tower. Masuk ke bagian atas, di spray. Maka kita tahu bahwa jenis destilasi tower ini merupakan jenis spray tower. Nah, di sini dengan bantuan steam berarti ada proses pemanasan. Untuk hasilnya atau produknya masuk ke arah kanan, sedangkan di sini ke arah atas ada amonium karbamat yang tidak terkonversi, ada sisa amonium, sisa karbon dioksida, dan H2O hasil samping dari reaksi masuk satu line ke recycle pump. Nah, di sini dia itu masuk ikut lagi ke urea sintesis tower untuk menjadi katalisator. Nah, selanjutnya untuk urea melt yang sudah dihasilkan masuk dulu ke steam heater, dipanaskan, lalu ke flash drum. Di flash drum ini sendiri merupakan satu kesatuan dengan distillation tower yang berfungsi untuk unit purifikasi atau unit purifying. Nah, selanjutnya di sini prosesnya dengan pressure 1 atmosfer. Flash drum ini sebenarnya untuk memisahkan atau dilakukan penyulingan untuk menghilangkan kelebihan amonia dan garam. Jadi dia akan naik ke atas, sedangkan si urea meltnya itu sendiri akan turun ke bawah. Nah, di sini urea meltnya untuk yang dibuang yaitu berupa urea aqueous dengan konsentrasi 80% untuk dilanjutkan ke unit utilitas. Sedangkan untuk yang lebih padatnya dia akan masuk ke unit kristalisasi di sini dengan alat yaitu vacuum evaporator. Di sini kondisi operasinya yaitu 135 derajat Celcius dengan tekanan vakum 60 cm raksa. Nah, di sini kristalisasi itu yaitu ada proses pemanasan dengan agar terpisah antara ureanya dengan air. Jadi turun ke molten tank, lalu dengan molten ureanya itu dengan konsentrasi yang lebih pekat yaitu 99%, selanjutnya akan masuk ke unit prilling yaitu untuk membuat prilly atau butiran-butiran urea dengan bantuan udara dingin. Jadi udaranya karena memiliki berat jenis yang rendah, maka dia harus ditiupkan dari bawah agar naik ke atas, sedangkan butiran-butiran urea yang sudah terbentuk dia akan jatuh ke bawah ke bulk storage belt conveyor. Nah, di conveyor ini dia sudah berupa urea butiran yang bisa dipasarkan atau sudah berupa produk. Nah, sekarang pada pelajaran asas teknik kimia, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan matematika atau langkah-langkah dalam menyelesaikan soal-soal neraca massa. Ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Yang pertama, kalian harus membaca soal dengan baik. Yang kedua, menggambarkan diagram yang dilengkapi dengan data-data yang ada. Yang ketiga, pilih dasar perhitungan yang paling mudah. Yang keempat, bila proses tidak mengalami reaksi kimia, dapat digunakan satuan mol selain satuan massa. Yang kelima, bila proses mengalami reaksi kimia, tuliskan reaksinya dengan lengkap dan koefisien reaksinya harus benar. Yang keenam, buat persamaan neraca bahannya, paling sedikit sama faktor yang ditanyakan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan perhitungan neraca massa yang ada di diagram alir.
Nah, di sini kita akan mencoba mengerjakan perhitungan neraca massa yang ada pada vakum evaporator. Untuk diagram alir di sini, neraca massanya itu adalah ada di alat-alat semuanya. Misalkan di sini di distillation tower, kemudian di flash drum, kemudian di preheating tower. Ini semua ada cara mengerjakan neraca massanya. Tapi untuk kali ini, contoh yang akan Ibu berikan adalah perhitungan atau cara-cara menyelesaikan perhitungan neraca massa yang ada di dalam vakum evaporator. Oke, baik ya, kita mulai. Contoh soal neraca massa. Pada proses pembuatan pupuk urea, terdapat alat vakum evaporator yang berfungsi untuk memekatkan campuran urea dan air. Campuran mengandung 95% massa urea yang akan dipekankan menjadi 99%. Campuran umpan masuk dengan kecepatan 1000 pon per jam. Tentukan jumlah urea yang keluar. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat diagramnya. Yang pertama, kalian harus tahu arus masuknya yang mana. Di sini arus masuknya adalah feed sama dengan 1000 pon per jam. Kemudian fraksi massanya feed adalah 95%. Nah, setelah kalian tahu arus masuk, kalian tahu arus yang keluar. Di sini ada 2 arus keluar, yaitu pada bagian top, yaitu uap air, di mana uap air ini adalah dilambangkan V dan fraksi massanya dianggap 0. Nanti akan Ibu jelaskan kenapa fraksi massa di uap air ini adalah sama dengan 0. Kemudian bagian yang keluar itu adalah di bagian bottom. Di sini di bagian bottom yang keluar itu adalah L atau liquid. Ya. Di sini yang keluar adalah urea yang nanti akan dimasukkan ke dalam preheating tower. Kemudian fraksi massa urea di bawah ini adalah 99%. Nah, kalian harus menentukan dasar perhitungan untuk 1 jam. Di mana feed yang masuk itu adalah 1000 pon. Kemudian kenapa di sini uap airnya itu 0? Karena uap air di sini itu dianggap adalah air murni. Kemudian dalam penyelesaian soal neraca massa ini ada 2 neraca massa total, yaitu di mana arus yang masuk hanya perhitungan massanya saja, yaitu F sama dengan L ditambah dengan V. 1000 sama dengan L ditambah V. Ini masuk ke persamaan 1. Kemudian perhitungan yang kedua itu adalah perhitungan neraca massa komponen. Perhitungan neraca massa komponen di sini fraksi atau persen massa yang masuk diikutkan, yaitu F kali XF sama dengan L kali XL ditambah V kali XV. F ini adalah 1000 kali fraksi massanya F adalah 0,95 sama dengan L kali 0,99 ditambah V kali 0. Oke ya, kalian bisa mencobanya menyelesaikan persamaan ini karena semua datanya sudah ada. Selamat mencoba. Baik anak-anak, tadi sudah dipaparkan materi mengenai pupuk urea kan? Nah, untuk materi selengkapnya, kalian bisa akses ya di Google Classroom. Begitupun dengan latihan soal-soalnya. Coba kalian kerjakan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.